Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Ini kita jam 2 siang di Norwegia, hari Minggu, tanggal 10 Agustus. Kita udah persiapan untuk check out dari apartemennya pemilik, di mana kita nyewa ini di Airbnb. Dan di video ini kita akan share apa saja yang perlu jadi pertimbangan kalau teman-teman mau bepergian ke Eropa dan dalam waktu yang tidak sebentar. Artinya bermalam kurang lebih sekitar 7 sampai 10 hari. Nanti akan kita share bagaimana kita milih penginapan dan apa saja yang perlu diperhatikan agar teman-teman bepergian dengan kondisi yang nyaman. Kita nginepnya kurang lebih 7 hari ya. 7 hari ya? Ya 7 harian. Sangat sangat penting sekali kalau di penginapan itu ada mesin cuci dan juga kalau bisa ada dryernya langsung, karena kan kadang kalau kita traveling itu nggak terlalu nggak terlalu bawa pakaian banyak. Jadi kalau bisa ada mesin cuci dan juga ada dryernya. Jangan lupa bagi perempuan, apalagi yang rambutnya panjang, perlu diperhatikan juga untuk memastikan ada atau enggak hair dryer. Nah, di sini pemiliknya naruh di atas dryer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, satu hal yang aku suka adalah tempat mandinya itu kering jadinya bawahnya karena ada penutupnya. Jadi kalau di bawah-bawah sini paling basah cuma kayak netes-netes aja. Oke, keluar dari kamar mandi, di sebelah kiri kamar mandi langsung ada tempat untuk kayak jemur anduk itu atau gantungin baju yang mungkin dari dryer tuh masih agak dikit-dikit basah atau masih ada bagian yang kayak kurang kering gitu. Nah, di bawahnya ada rak sepatu. Nah, terus ayo kita masuk ke ruang tamunya. Jadi di sebelah kanan bisa dilihat bahwa ada sofa yang cukup nyaman dan cukup gede ya. Dan ini juga bisa tidur di sini. Dan di depannya ada TV, tapi kita kemarin jarang nyalain ya, hampir nggak nyalain karena kita nggak ngerti cara ubah bahasanya. Nah, di depan ruang tamu yang tadi udah disebutin, ini ada kamar yang pertama. Dan ini pintunya pintu geser ya, jadi nggak terlalu makan tempat karena seperti teman-teman lihat ini jarak antara meja dan pintu itu nggak begitu lebar, jadi pintunya didesain pintu geser. Yuk kita masuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada lemari, cuman memang ini bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Bisa dibuka ya. Ini dan lihat ada tempat gantung dan juga ada tempat yang untuk baju-baju yang dilipat. Nah, kalau teman-teman lihat emang space-nya nggak begitu gede tapi cukup besar tempat tidurnya karena memang tujuannya hanya untuk tidur dan juga pencahayaannya bagus banget. Jadi tiap pagi dan sampai pukul sekitar 9 malaman itu masih terang ya. Jadi kita nggak perlu terlalu sering nyalain lampu sebenarnya karena ventilasinya juga cukup bagus. Dan teman-teman bisa lihat ini jendelanya dibukanya agak aneh ya, kayak nggak lazim gitu. Ini tuh bukanya ke atas ya Mas ya? Iya, ke atas. Bukan ke atas, mirip kayak yang di Belanda. Tuh. Terus ayo kita ke tempat makan. Nah, ini ada teman-teman semuanya, say hi. Hai. Nah, di tempat ini kita biasanya kumpul, jadi kalau udah habis keluar rumah gitu capek, tempat ini nggak cuma buat makan aja tapi juga buat ngobrol, buat snacking juga, terus ngerjain sesuatu gitu. Nah, part yang paling gemes dan kayak artistik banget tuh sebelah sini, lihat teman-teman. Jadi ini pintu geser ya? Sliding door. Ya, sliding. Partisi. Ya. Jadi bisa untuk nih. Kalau semuanya nih lagi di ruang tamu terus perlu privacy gitu. Nah, terus lihat ke sini lihat. Ada ekstra kaca. Kacanya gede sekali. Ya, jadi ruangan ini tuh memang kecil, cuma memang memanfaatkan banyak kaca ya. Kaca ini juga untuk nambah kesan untuk ruangan yang lebih luas gitu. Dan juga di sebelah sini kaca jendelanya juga gede-gede dan juga ada tanamannya. Awal mula kita kira tanamannya tuh palsu, ternyata tanaman asli. Tuh. Terus ayo kita lanjut ke tempat tidur yang kedua. Ukurannya kurang lebih sama sih. Dan dan pencahayaannya juga sama kayak yang pertama tadi.
ini kamar tidur yang kedua. Ya, kurang lebih sama ya, dan juga space-nya nggak terlalu gede juga karena memang cukup untuk tidur aja. Nah, ada satu hal yang juga favorit aku di sini, lihat sisi ininya. Speakernya Harman Kardon guys. Mahal. Dan juga aku rasa sih pemiliknya cukup mempunyai jiwa seni ya, karena di sini juga ditaruh lukisan-lukisan dan juga buku-buku yang memang tujuannya sebenarnya hanya untuk dekorasi aja gitu. Terus lanjut ke dapur. Nah, ini paling penting. Karena apa? Karena kalau teman-teman kalau backpackeran gitu ke negara-negara Eropa, yang paling penting selain kamar mandi yang ada mesin cuci dan dryernya, teman-teman harus mempertimbangkan dapur. Karena apa? Sekali makan itu sangat-sangat mahal. Nah, sangat mahal, jadi alangkah lebih baik itu dapurnya itu lengkap. Jadi nggak cuma ada kompornya doang, harus pastiin bahwa kitchen utensilnya juga lengkap. Nah, kita lihat di sini pakai kompor induksi. Nah, ada 4 jenis. Dan juga jangan khawatir karena pastinya apartemen-apartemen di Eropa yang ada kompor induksinya pasti ada exhaust fan-nya juga. Jadi kita bisa lihat. Ini. Jadi asapnya langsung. Jadi paling suka apa? Waktu masak baunya nggak nempel di baju karena asapnya langsung naik ke atas. Tuh. Dan juga ada detektor asapnya di sini. Jadi kalau seumpamanya nih asapnya terlalu banyak gitu, nanti dia otomatis nyala dan ini ya kompornya mati. Kompornya langsung mati dari sistem utamanya ya, dari sistem utamanya. Teman-teman bisa lihat di sini, kebetulan tempat yang kita tinggali ini benar-benar peralatannya sangat-sangat lengkap. Jadi entah dari pan, dari juga panci itu lengkap banget, dan juga pemilik menyediakan beberapa bumbu dasar kayak mentega, terus lada dan garam itu ada, dan juga minyak. Karena apa? Karena kalau seumpamanya kita beli satu botol minyak itu cukup gede ya, segini. Nah, kali ini kita cukup beruntung karena pemilik memfasilitasi beberapa kebutuhan dasar yang kita perlukan untuk memasak. Dan juga di sini sebenarnya ada dishwasher-nya ya Mas ya? Ya, ada dishwasher-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Tapi karena kita membawa budaya Indonesia yang suka mencuci piring pakai tangan, jadi kita paling cuma buat nirisin aja. Itu. Dan juga di sini karena Norwegia itu merupakan salah satu negara yang airnya tuh yang paling seger kalau kata temanku yang udah tinggal di Norway. Dan air kerannya itu bener-bener nggak usah direbus, dia udah bener-bener airnya tuh udah alami seperti air botolan yang dijual gitu. Jadi nggak usah khawatir. Karena apa? Karena kalau beli air mineral botolan itu harganya mahal. Terus ini ada beberapa sisa bahan makanan yang akan kita bawa ke akomodasi selanjutnya. Karena apa? Oh iya, setiap hari Minggu itu tidak banyak grocery store yang buka di Norwegia ini. Paling untuk kayak Coop, Kiwi, dan juga Rema 1000 itu mereka tutup. Yang paling buka adalah Bunpris. Ya, Bunpris. Tapi memang harganya memang sedikit lebih mahal, dan biasanya Bunpris itu buka dari jam 11 pagi sampai sekitar pukul 9. Nah, karena ini hari Minggu, jadi kebetulan kemarin kita ada sisa bahan makanan kemarin yang akan kita bawa ke akomodasi selanjutnya gitu. Dan juga teman-teman bisa lihat, dan ini juga part yang paling menyenangkan, kulkasnya gede. Jadi yang bawah ini full freezer, jadi untuk simpan bahan makanan kayak salmon, daging sapi, daging ayam gitu. Dan yang ini yang untuk tempat kayak sayur-sayurnya gitu. Ini punyanya pemilik ya. Tapi pemilik sudah membagi, jadi memang ada space yang kosong yang bisa kita taruh untuk bahan-bahan makanan gitu. Jadi mungkin teman-teman penasaran kenapa kok ada kipas angin. Kebetulan di apartemen ini tidak menyediakan AC, jadi adanya kipas angin dan heater di sebelah sana. Karena pada dasarnya meskipun summer, tapi suhunya itu bisa mencapai 12 di pagi hari, 12 derajat. Jadi orang-orang di sini suka menikmati udara dari luar langsung.
Ada tips lain lagi saat memilih tempat di Airbnb, karena kan kita kemarin menyesuaikan tempat conference kita di Oslo Metropolitan University. Jadi dalam pemilihan tempat perlu juga diperhatikan apakah akses kita untuk ke grocery store itu dekat, itu satu, dan juga apakah akses kita untuk ke halte, baik halte tram atau halte bus itu juga dekat. Itu juga penting karena untuk memangkas waktu. Jadi kalau seumpamanya hanya mempertimbangkan murah aja gitu, tapi ternyata kemana-mana jauh, sama aja kan kurang efisien gitu ya. Dan juga kalau seumpamanya teman-teman dari Indonesia atau dari negara manapun mau ke Eropa, tetap paling enggak harus bawa bahan makanan dari rumah dulu. Karena apa? Kadang kan karena perbedaan jam ya, jet lag, capek segala macam, dan belum memungkinkan untuk langsung keluar rumah belanja. Jadi paling penting bawa beras, jangan lupa, itu tips, bawa beras. Dan juga kalau bisa makanan-makanan kering, entah sambal ikan atau kering tempe, telur asin juga bisa. Pokoknya makanan-makanan kering yang bisa untuk kayak darurat dulu gitu. Karena semua orang beda-beda ya. Kadang setelah melewati perbedaan jam gitu, ada yang pusing, ada yang nggak enak badan segala macam gitu. Nah, tadi kita udah dengar penjelasan menyeluruh dari Mbak Elsa. Sekarang kita akan dengar testimoni dari member penghuni di apartemen ini dengan Mbak Sarwi. Gimana, Mbak? Hai, jadi apartemennya itu super nyaman karena kita bisa nyuci baju, langsung ngeringin, kemudian masak, segala peralatannya lengkap. Kemudian kita tidur juga nyaman meskipun tidak ada AC yang untuk mendinginkan, tapi udara di sini cukup dingin meskipun summer. Jadi overall nyaman banget tinggal di sini. Sekarang ke Pak Arif. Nah, Pak Arif, gimana Pak? Ini kesannya tinggal di apartemen di Norwegia, Pak? Kesannya menyenangkan karena seperti dibilang tadi, dijelaskan Mbak Elsa, dijelaskan Mbak Sarwi bahwa peralatannya semuanya lengkap disediakan oleh tuan rumah. Jadi kita tinggal datang bawa barang-barang kita.